Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone to program terbaru dari Divisi Sosial dan Hubungan Masyarakat, yaitu Maskes, singkatan dari Sosmas Podcast, di mana program ini akan membahas tentang masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Muhammad Rizal Rahmatullah sebagai Ketua Koordinator Divisi Sosmas, dan juga ada Ahmad Sayuti, Hana Katrunada, Tania Yasa Hendiana, Lutfi Hafiz Putra Bernadian, dan juga saya Nur Syahidah Rahmi sebagai anggota dari Divisi Sosmas. Nah, jadi di program pertama Maskes kali ini kami akan berbicara tentang mental health. Nah, Rizal, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan mental health? Tentunya tahu dong, tapi sebelum aku bahas lebih lanjut mengenai mental health, tahukah kalian bahwa tanggal 10 Oktober tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day? Aku yakin nih, teman-teman di sini tentunya sudah banyak yang familiar dengan hari tersebut. Wah, ternyata kesehatan mental sepenting itu ya sampai ada hari khususnya. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Yuk berkenalan lebih dekat dengan kesehatan mental itu sendiri. Dikutip dari website Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Nah, penasaran kan kira-kira apa saja gejala-gejala orang yang mengalami gangguan mental? Oleh karena itu, yuk sama-sama dengarkan penjabaran lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, setelah kalian mengetahui apa itu gangguan mental, di sini saya akan memberitahu apa saja gejala-gejala orang yang terkena gangguan mental. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang ketiga, ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang keempat, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang kelima, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Yang keenam, rasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan. Yang ketujuh, merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba. Yang kedelapan, perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang kesembilan, rasa lelah yang signifikan, energi menurun atau mengalami masalah tidur. Yang kesepuluh, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau ke tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagian kecil dari gejala-gejala gangguan mental. Masih banyak sekali di luar sana yang masih belum diketahui. Penasarankah Anda bagaimana cara mengobati atau menangani orang yang terkena gangguan mental? Simak penjelasannya dari rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kan udah tahu nih apa yang dimaksud dengan kesehatan mental serta gejala-gejala dari gangguan mental. Tapi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan gangguan mental itu sendiri? Penting juga loh untuk kita memahami faktor apa saja yang menjadi penyebab gangguan mental supaya kita bisa menghindarinya. Supaya makin tahu, simak dengan baik ya. Secara umum, penyakit atau gangguan mental dapat terjadi karena pengaruh dari faktor genetik dan lingkungan, yang mana faktor-faktor ini menyebabkan seseorang menderita gangguan kesehatan mental. Dilansir dari Farmako.com, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama, faktor biologis. Faktor
Faktor biologis mencakup beberapa aspek, seperti genetik, di mana apabila di dalam sebuah keluarga ada yang memiliki masalah gangguan mental, maka keturunannya juga beresiko untuk terkena gangguan mental. Aspek lain dari faktor biologis adalah kelainan otak, yang biasanya terjadi ketika janin masih dalam kandungan ataupun ketika proses melahirkan. Faktor yang kedua, psikologis. Faktor psikologis disebabkan oleh ikatan emosional seseorang dengan keluarga atau teman, kemampuan kognitif saat belajar, serta emosi yang belum matang. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis diantaranya adalah trauma signifikan, yang mana trauma signifikan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti kecelakaan, perundungan, dan pemerkosaan. Kemudian, faktor yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan yang positif dapat memberikan dampak yang baik bagi jiwa. Sedangkan tinggal di lingkungan penuh polusi dan berisik tanpa disadari akan mempengaruhi kesehatan mental. Itu tadi faktor-faktornya. Tapi sebenarnya siapa aja sih yang bisa kena gangguan mental? Coba tebak deh. Iya, bener banget. Jawabannya adalah semua orang. Semua orang bisa terkena gangguan mental yang tentunya disebabkan oleh berbagai hal. Tapi ada loh beberapa orang yang beresiko lebih tinggi untuk terserang gangguan mental. Lantas, siapa aja sih mereka? Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki masalah pada masa kanak-kanaknya. Kemudian, orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, orang yang memiliki kondisi medis kronis seperti kanker, orang dengan profesi yang memicu stres seperti pengusaha, orang yang mengalami kerusakan otak akibat cedera serius, orang yang mengalami kegagalan dalam hidup, seperti dalam kehidupan sekolah ataupun kehidupan kerja, serta orang yang memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya. Nah, itu tadi faktor penyebab gangguan mental, serta faktor resiko gangguan mental. Sekarang udah tahu kan ya, apa-apa aja yang memicu terjadinya gangguan mental. Jadi, kita bisa menghindari dan mencegah diri kita untuk terkena gangguan mental itu tadi. Karena udah tahu nih penyebab-penyebab dan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, terus untuk mengetahui apakah seseorang mengalami gangguan mental, selain dengan mengetahui gejalanya, tentunya harus ada diagnosanya dong ya. Untuk membahas mengenai bagaimana teknis diagnosa dari gangguan mental akan disampaikan oleh Tania. Nah, seperti yang udah dibahas sama Mbak Hana sebelumnya nih, tentang gejala dan faktor pendukung gangguan kesehatan mental. Kali ini nih kita bakalan bahas tentang diagnosis gangguan kesehatan mental. Gimana sih cara dapetin diagnosis gangguan kesehatan mental? Salah satu cara yang bisa kita lakuin nih untuk mendapatkan sebuah diagnosis gangguan kesehatan mental, kita bisa mendatangi psikolog atau psikiater. Untuk apa? Di sana kita akan melakukan serangkaian tes kesehatan dari mulai kejiwaan, fisik, dan penunjang lainnya untuk mengetahui kita ini sebenarnya sakit apa, penanganan yang tepat itu bagaimana. Nanti apa aja sih yang bakalan dilakuin selama tes? Nanti akan ada sesi wawancara yang menanyakan tentang gejala yang dialami, sejak kapan gejala itu muncul, bagaimana dampaknya pada aktivitas sehari-hari, terus juga riwayat penyakit mental pada pasien dan keluarganya, terus peristiwa apa aja di masa lalu yang mungkin memicu trauma, dan juga akan ditanya ini obat-obatan atau suplemen yang mungkin atau pernah dikonsumsi yang mungkin juga menjadi salah satu faktor pemicu gangguan kesehatan mental. Nah, jika kemungkinan adanya penyakit lain udah dieliminasi nih dari tes-tes yang udah kita laluin, dokter akan memberikan obat atau rencana terapi nih untuk membantu mengelola emosi pengidap, untuk membantu kita pulih dari gangguan kesehatan mental tersebut. Nah, kita kan udah tahu nih gimana sih cara dapetin diagnosa gangguan kesehatan mental. Sekarang nih, kita bakalan bahas tentang pencegahan gangguan kesehatan mental.
Gangguan kesehatan mental itu nggak bisa disembuhkan secara total, tapi bisa kita cegah. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan nih untuk mencegah gangguan kesehatan mental, diantaranya pertama nih, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Jadi kita harus selalu berpikiran positif gitu, nggak boleh negatif thinking. Terus yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kalau memang nih kita memang nggak bisa mengatasi suatu masalah tersebut, kita harus nyari bantuan secara profesional supaya itu nggak berakhir fatal di akhirnya. Terus yang ke-6, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Yang ke-7 nih, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Yang ke-8, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, pola hidup yang bagus. Itu tuh adalah beberapa contoh dari upaya pencegahan gangguan kesehatan mental. Nah, kan kita udah tahu nih tentang diagnosa sama upaya pencegahan gangguan kesehatan mental. Setelah ini kita bakalan bahas tentang cara pengobatan gangguan kesehatan mental. Nah, apabila kalian pengen tahu nih gimana sih cara pengobatan gangguan pada kesehatan mental, akan dibahas oleh Sayuti setelah ini. Baiklah, cara mengenali gejala dan sebagainya. Saatnya kita untuk mengetahui cara pengobatan gangguan mental. Berikut adalah beberapa cara yang biasa digunakan dokter untuk menangani penyakit gangguan mental. Psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor, serotonin norepinephrine reuptake inhibitor, dan antidepresan trisiklik. Umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Biasanya, ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Baiklah, mungkin tadi adalah pembahasan tentang cara pengobatan dan penanganan gangguan mental dari saya. Sekian, terima kasih.